Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, bersama saya lagi, Ibnu Fattah Hussein, salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview salah satu buku yang sangat menarik. Oke, jadi kali ini gua ini mau membahas salah satu novel yang jujur aja ini tuh bukan bacaan yang ringan teman-teman. Tapi juga bukan bacaan yang elu itu bakal nyesel. Novel apa sih itu? Nah, itu novel dari seorang sastrawan yang terkenal, sastrawan yang berpengaruh pada masanya, yaitu Pramoedya Anantatur dengan bukunya yang berjudul Bumi Manusia. Pertama kita bahas dulu nih ceritanya nih. Nah, novel ini kita ngikutin tokoh utama yang namanya Minke. Nah, Minke ini dia adalah seorang pribumi yang sekolah di HBS. Bagi kalian yang tidak tahu, HBS itu pada zaman kolonial Belanda ya, pada zaman dulu, itu adalah sekolah yang mana hanya ditempatin oleh orang-orang elit. Jadi orang-orang selain pribumi, misalkan orang Eropa dan orang-orang yang pada saat itu kastanya lebih tinggi lah daripada pribumi. Nah, jadi Minke ini dia seorang pribumi nih, ya, orang lokal nih. Tapi dia sekolah di tempat orang-orang elit. Sekolah di HBS itu. Nah, jadi bisa dibilang ya itu tadi. Jadi dia orang lokal tapi berada di lingkungan orang-orang elit. Nah, masalahnya meskipun dia ini pinter, dia ini cerdas dan lebih maju di antara murid-murid lain, tapi dia ini tetap dianggap rendah, tetap dipandang rendah. Cuman karena dia itu adalah seorang pribumi. Dan itu adalah konflik utama dalam cerita ini. Nah, terus cerita ini mulai berkembang waktu Minke ini kenal sama Annelies. Jadi Annelies ini yang berperan sebagai kekasihnya Minke pada novel Bumi Manusia ini. Awalnya sih kelihatan kayak cinta biasa ya, tapi makin kesini makin kerasa kalau hubungan mereka tuh buka hubungan mereka itu nggak sesederhana itu. Karena yang lawan mereka itu bukan lagi perasaan, tapi sistem hukum kolonial Belanda dan cara pandang masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi ya ini bukan cinta yang gagal karena salah paham, tapi karena dunia yang memang tidak berpihak pada mereka berdua. Kita masuk nih ke bagian reviewnya. Yang pertama, kelebihan dari novel ini tuh yang paling kerasa itu adalah karakternya itu hidup banget teman-teman. Minke ini dia itu bukan tokoh yang sempurna. Dia pinter, iya. Tapi dia juga polos di awal dan pelan-pelan berubah seiring cerita. Lu bisa ngelihat perkembangan dia dari awal itu cuman anak sekolah pinter. Jadi seseorang yang mulai sadar kalau dunia itu penuh ketidakadilan. Dan itu disampaikan dengan halus. Nah, yang kedua, ceritanya ini kuat dan realistis banget. Meskipun ini tuh fiksi, tapi rasanya tuh kayak lagi baca kisah nyata gitu ya teman-teman. Karena emang latarnya itu diambil dari kondisi Indonesia pada zaman kolonial. Dan yang bikin kerennya, novel ini nggak kerasa kayak buku sejarah. Lu tetap ngerasa kayak lagi baca cerita, bukan lagi belajar. Nah, yang ketiga, pesan yang disampaikannya itu dalam banget. Jadi dalam novel ini itu pesannya itu ada tentang ketidakadilan sosial, pentingnya pendidikan, identitas diri, dan gimana rasanya jadi orang asing di tanah sendiri. Nah, dan anehnya, meskipun settingnya ini tuh zaman dulu, tapi masih banyak hal-hal yang masih relevan sampai sekarang. Tapi ya nggak ada karya yang sempurna. Ya, jadi di balik kelebihan pasti ada yang kekurangannya. Nah, sekarang kita bahas nih kekurangan dari buku ini. Nah, yang paling kerasa ini tuh novel ini
Bumi Manusia ini lumayan berat, teman-teman. Jadi bukan karena jelek ya, tapi karena memang bahasanya ini yang cukup formal yang pertama. Lalu yang kedua, ceritanya ini tuh panjang. Lalu yang ketiga, ada bagian yang cukup detail dalam kisahnya ini, dalam cerita di novelnya ini tuh cukup detail. Jadi kalau lu nyari bacaan yang santai buat hiburan doang, ini mungkin bukan pilihan yang tepat buat kalian. Nah, selain itu, packingnya ini di beberapa bagian itu bisa terasa lambat. Kadang lu itu harus sabar dulu sebelum masuk ke bagian yang lebih nendang. Tapi ya begitu udah dapat momentumnya, ceritanya itu mulai kerasa banget. Nah, sekarang penilaian pribadi gua ini, menurut gua Bumi Manusia ini tuh bukan cuma novel biasa atau bukan cuma novel pada umumnya. Jadi ini tuh kayak jendela buat ngelihat masa lalu, tapi dengan cara yang emosional. Jadi lu itu nggak cuma tahu sejarahnya, tapi juga ngerasain gimana sih rasanya hidup di masa itu, di masa kolonial Belanda nih. Dan itu nih yang bikin novel ini tuh terasa berbeda. Kalau gua harus rangkum, novel Bumi Manusia ini, dia itu buku yang garingan, ya artinya buku yang berat, tapi tetap worth it. Nah, terus dia itu nggak cuma cerita, tapi juga pemikiran. Bukunya juga nggak cuma menghibur, tapi juga dia ngebuka mata. Jadi, apakah Bumi Manusia ini layak dibaca? Jawabannya iya banget. Terutama kalau lu pengen baca sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan. Dan mungkin setelah baca ini, lu bakal sadar satu hal. Kadang masalah terbesar itu bukan karena kita itu kurang mampu, tapi karena sistem di sekitar kita itu memang gak adil dari awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.